TV Al-Waha. Hot Inspiration. Apakah ada orang yang berhaplogrup G ada di India? Ada, yaitu dari suku Palas dan dari suku Paswan. Nah, dua suku Palas dan Paswan ini memiliki identitas yang sama dengan Balawi, walaupun mereka bukan Islam, yaitu mereka suka mengaku-ngaku keturunan orang besar. Nah, suku yang masuk agama Islam, yang berhaplogrup G ini yang ada di India, suku yang mengaku agama Hindu, yang masuk agama Hindu hari ini itu mengaku keturunan Duryodhana. Sementara yang animisme dari yang berhaplogrup G ini mengaku keturunan Alexander the Great, Alexander Agung. Nah, yang masuk ke Indonesia ngaku turun Nabi, yang masuk ke Hadramaut masuk Islam ngaku turun Nabi. Jadi ada genetik yang sama dari orang-orang yang berhaplogrup G ini, yaitu suka mengaku keturunan orang besar di masalah. Sang Ba'lawi ini nggak jelas ini. Dia di Hadramautnya nggak jelas. Apakah dia pendatang atau dia adalah metamorfosis dari Yahudi Hadramaut? Bagi kita, Imam Mahdi adalah akan muncul di akhir zaman. Ini walaupun tidak ada dalil qat'iynya ya, hanya dengan dalil dhanni saja, akan muncul di akhir zaman dari keturunan Nabi. Maka penting hari ini kita harus memverifikasi siapa keturunan Nabi yang asli. Yang mengaku Santi Sarang itu saya sudah memberikan sebuah solusi. Nggak usah mengkaji kitab-kitab saya dah, nggak usah tentang usul fikih dah, nggak usah mengkaji tentang mantik dah, istikharah saja yang gampang. Bin rahimakumullah, seharusnya Anda itu ketika melihat ada Asegaf yang masuk Kristen, ada Asegaf yang jadi bencong, ada bin Syihab yang cat mesum, ada bin Smith yang mukulin anak-anak orang gitu. Perang nggak berani dia, tapi mukulin orang yang sudah jelas akan tidak melawan itu dia berani. Kemudian ada yang membunuh dengan pengecut, orang lagi sholat dibunuh, nah itu pengecut kan. Nah itu terjadi. Nah, sedangkan kalau kita baca dari sejarah para keturunan Nabi yang asli, seperti keturunan Raja Yordan, itu dari generasi ke generasi, syuhra dan istifadah, akhlaknya begitu mulia. Syaja'ah yang dimiliki itu adalah syaja'ah tabi'i, seperti ajaran Ba'lawi. Kalau kita mau mendekatkan diri kepada seorang wali yang sudah mati, maka kita bisa membuat kuburan yang palsu agar kita bisa berziarah di sana, dan kemudian ruhnya para wali itu akan datang ke makam palsu itu. Itu sama sekali tidak ada, itu tidak dibenarkan dalam tradisi Nahdlatul Ulama. Jika ajaran-ajaran Ba'lawi yang dipegang oleh bangsa Indonesia, maka selamanya bangsa Indonesia akan berada di ketiak Ba'lawi dan akan direndahkan secara sosial dan secara spiritual. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahibul channel Kang Mas Charlie Al-Jailani, Gus Rocky Syam yang sekarang ada di Inggris. Kita doakan semoga Gus Rocky yang sedang menuntut ilmu di Inggris mendapat keberkahan dan keselamatan. Amin. Dan pulang membawa oleh-oleh ilmu pengetahuan yang bisa dikembangkan di Indonesia. Juga Gus Dr. Hasanain Haikal, ini adalah salah satu Gus yang luar biasa, merupakan salah satu keluarga besar di Pondok Pesantren Al-Futuhiyah Meranggen, salah satu pesantren tertua di Indonesia yang telah memerankan peranan-peranan keagamaan yang luar biasa dalam epistemologi Islam, khususnya dalam dunia tarekah, di mana silsilah tarekah yang ada di Jawa Tengah ini sangat terkait erat dengan Pondok Pesantren Al-Futuhiyah Meranggen. Menanggapi apa yang telah dinarasikan oleh Kang Mas Charlie Al-Jailani tentang nampaknya ada strategi komunikasi yang dirubah oleh Ba'lawi terkait dengan diskursus nasab ini, di mana biasanya mereka responsif kemudian berpindah kepada bagaimana sekarang lebih cenderung memperbanyak kegiatan-kegiatan podcast misalnya, atau mendekati para politisi-politisi. Ini saya kira beriring dengan telah surah dan istifadahnya bahwa Ba'lawi ini bukan keturunan bagi dan dalam struktur masyarakat kita, dari mulai level bawah sampai level paling tinggi di kalangan para pemangku kebijakan. Ini di mana Kang Mas Rifki Zulkarnain dengan programnya ini telah mengirimkan buku-buku penelitian tentang batalnya nasab Ba'lawi ini dan dikirimkan ke Presiden Republik Indonesia.
dikirimkan ke para menteri, dikirimkan ke para gubernur, para bupati, dan stakeholder bangsa Indonesia lainnya. Dan sebelumnya juga telah dikirimkan 2000 kitab Minhajun Nasain kepada para kiai-kiai dan para tokoh-tokoh umat Islam, juga tokoh-tokoh agama lainnya terkait dengan batalnya nasab Alawi juga. Dengan suhra dan istifadahnya nasab Alawi sebagai batal secara mutlak dan hakul yakin sebagai turun Nabi, ini memerlukan strategi baru dalam komunikasi Balawi untuk bagaimana mereka masih terus bisa menjaga kepercayaan para kibin-kibin agar masifnya suhra dan istifadahnya batalnya nasab mereka ini masih tetap bisa memberi manfaat untuk posisi-posisi keagamaan mereka di tengah-tengah masyarakat. Dan terkait dengan masalah ijma itu di dalam etimologi usul fikih misalnya itu harus ada mustanad. La budda minal ijma'i ayakuna lahu mustanad. Tidak boleh tidak, sebuah ijma itu harus ada sandaran dalil yang digunakan untuk ijma itu. Seperti ijma'nya umat Islam terhadap salat 5 waktu misalnya. Itu tidak berdiri sendiri di ruang hampa, tetapi ijma adanya kewajiban salat 5 waktu itu bersandarkan dalil-dalil nas yang qat'i dari Al-Qur'an, yaitu aqimus shalah. Kemudian nas-nas yang dhanni dari hadis-hadis Nabi. Nah, karena nas qat'inya ini tidak memberikan sebuah kaqat'iyan terhadap kewajiban daripada salat, maka kewajiban salat itu ditegaskan atau direkat dengan ijma. Jadi di dalam Al-Qur'an kan misalnya begini, ada aqimus shalah, dirikanlah salat. Nah, kewajiban dirikanlah salat ini tafsiri oleh ulama sebagai kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu itu. Nah, tetapi kesimpulan kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu itu disimpulkan oleh ulama. Jadi bukan nas itu sendiri yang bicara bahwa itu wajib, tetapi ijtihad ulama yang mengatakan bahwa al-amru di dalam aqimus shalah itu bima'nal wujub, bahwa perintah amr aqimu itu maknanya wajib. Nah, yang menegaskan itu adalah ulama. Nah, kalau ayatnya itu misalnya secara tegas menyatakan wa sholatul khamsil mafruḍati wajibatun misalnya. Nah, itu berarti nasnya qat'i. Sedang tidak ada di dalam Al-Qur'an ayat semacam itu yang menyatakan bahwa sholatul khamsil al-mafruḍah wajibatun. Sholatul khamsil maktubah misalnya wajibatun, itu tidak ada. Nah, karena tidak ada, tetapi di sana ada dalalah, ada mustanad, yaitu ayat aqimus shalah, maka ditetapkan secara ijma oleh ulama bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Nah, itu namanya mustanad. Begitu pula dari hadis-hadis Nabi, sholat 5 waktu segala macam. Itu tidak bisa dijadikan dalil secara tegas tentang kewajiban sholat 5 waktu. Karena hadis-hadis itu yang mutawatir sangat sedikit sekali. Sedangkan untuk sebuah kekot'ian dilalah itu memerlukan dalil yang qat'i juga. Nah, dalil yang qat'inya tidak ada, Al-Qur'annya tidak ada, hadis mutawatirnya tidak ada, adanya hadis ahad. Nah, maka yang qat'i mana? Yang qat'i adalah ijma. Maka dikatakan oleh para ulama, siapa orang yang melanggar adanya ijma itu maka dia bisa kena hukum kafir. Nah, kalau nasab Alawi ini makanya saya kurang begitu merespon sebenarnya tentang ijma itu, hanya sedikit-sedikit. Tidak selayaknya santri-santri dari Jawa yang telah belajar kitab Al-Mustasfa, belajar kitab Jam'ul Jawami, belajar kitab Ghayatul Usul untuk bicara tentang ijma untuk kasus nasab Alawi. Kenapa? Kan ini memalukan. Memalukan santri bicara tentang ijma untuk nasab Alawi, sementara kitab-kitab nasab di abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 tidak memberikan mustanad. Tiba-tiba seorang Balawi bernama Ali Asakron di abad ke-9 mengatakan bahwa itu telah diijma. Jadi pernyataan adanya ijma itu berbarengan dengan munculnya pengakuan Balawi sebagai turun Nabi. Di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah yang dikarang di abad ke-9 Hijriah itu di dalam kitabnya telah ada bahwa nasab Balawi ini telah diijma. Nah, pernyataan itu setelah diverifikasi, iddi'aul ijma itu adalah iddi'aul ijma yang bila mustanad. Tidak ada sandaran apapun yang dilakukan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakron
untuk menguatkan iddi'aul ijma itu, pengakuan adanya ijma itu. Nah, jadi ijma itu dikategorikan sebagai iddi'aun kadzibun. Jadi sebuah pengakuan yang dusta tentang adanya ijma, padahal jangankan di ijma, masuk dhaif aja tidak. Ini masuknya hadis, kalau hadis nasab alawi ini adalah nasabun maudhu'. Kalau hadis hadisun maudhu', yaitu hadis palsu. Hadis yang la aslalah, tidak ada asal sama sekali, dicari dalam kitab Daruqutni tidak ada, dicari di dalam kitabnya Huzaimah tidak ada, apalagi dalam sunan-sunan, apalagi dalam Sahih Bukhari tidak ada kitab yang menyatakan hadis itu. Maka ulama mengatakan la aslalahu, artinya tidak ada asal sama sekali, tidak ada kitab yang menyebutkan hadis itu. Maka hadis itu disebut hadisun maudhu'un, hadis yang palsu. Nah, kemudian nasab alawi yang mengaku sebagai keturunan Ahmad bin Isa, Ahmad bin Isanya disebutkan di abad keempat, Ahmad bin Isanya disebutkan di abad kelima dalam kitab Tahdhibul Ansab. Anak-anaknya sebagian disebutkan, tapi tidak disebut nama Ubaid di sana. Kemudian di abad masih kelima dalam Muntaqilatul Talibiyah disebutkan nama Ahmad bin Isa, disebutkan nama-nama anak daripada Ahmad bin Isa yang berketurunan dan bila ilmu. Yang berketurunan dua, itu Muhammad dan Ali, dan yang punya ilat tidak disebutkan, yaitu Husain dalam kitab Muntaqilatul Talibiyah, karena ada ilat yaitu ikhtilat. Kemudian di dalam kitab Al-Mazzi juga demikian, ini masih abad kelima semua. Disebutkan nama Ahmad bin Isa, tapi tidak disebutkan nama Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa. Di abad ke-6, 597 Hijriah, dalam kitab Asy-Syajarah Mubarakah, Imam Al-Fakhrurazi, seorang ahli tafsir dan ahli nasab, menyebutkan dalam kitabnya Asy-Syajarah Mubarakah, nama Ahmad bin Isa disebutkan. Kemudian nama anaknya semuanya disebutkan, tiga-tiganya disebutkan, walaupun yang satu itu ada ilat ikhtilat, tapi tetap disebutkan, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Muhammad dan Ali ini aqaba, dua-duanya punya keturunan dan dua-duanya bila illah, tanpa adanya ilat. Tetapi untuk Husain ini disebutkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, tapi dengan catatan adanya ikhtilat. Ikhtilat itu adalah orang betul-betul mempunyai garis sebuah nasab misalnya. Tetapi karena adanya musyawarah, adanya perkawinan dengan keluarga, kemudian keturunan Ahmad bin Isa ini salah di dalam memitigasi keturunannya ke atas. Bukannya ke Ahmad bin Isa, malah ke Ahmad Asy-Sya'rani. Ini sama-sama keturunan Ja'far Shadiq, tapi beda jalur. Nah, karena adanya ikhtilat, Muntaqilatul Talibiyah, Imam Tabatabai di abad 5 tidak menyebutkan Husain ini. Tetapi kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi tetap menyebutkan nama Husain, walaupun ada ilat, yaitu ikhtilat, dengan diberikan tambi bahwa ini ada ilat. Nah, itu sama sekali nama Ubaid tidak ada itu di dalam radar para ahli nasab di abad ke-5 dan abad ke-6. Di abad ke-7 ada kitab Al-Fakhri. Kemudian di abad selanjutnya ada kitab Al-Asili, ada kitab As-Sabatul Musah, kitab Umdatul Talib Al-Kubra, karangan Ibnu Inabah 828. Sama sekali tidak disebutkan ketika menyebut nama Ahmad bin Isa dengan anak-anak keturunannya, tidak sama sekali disebutkan nama Ubaid di sana. Ini membuktikan Ubaid ini memang bukan anak dan keturunan daripada Ahmad bin Isa, bukan keturunan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian keheningan, kesunyian penyebutan selama 550 tahun ini tiba-tiba diijma di abad 9 atau diaku adanya ijma oleh Ali As-Sakran, dan ini adalah sebuah ketololan epistemologis yang dilakukan oleh para santri yang menyatakan adanya ijma. Itu memalukan. Makanya saya tidak terlalu memperbesar itu, tetapi saya ingin memberikan sedikit ilmu untuk dibagi kepada santri itu agar kemudian bisa untuk menelaah kembali. Nah, tanya dari universitas Islam itu gerah. Kok ilmu pengetahuan di pondok pesantren levelnya masih begini gitu. Padahal mereka mengaji dari A sampai Z. Kalau di universitas kan kita mengkaji misalnya bab ijma, ya hanya bab ijma saja. Kemudian kita adakan sebuah mudzakarah, kita adakan sebuah diskusi, sebuah dialog, sebagai, tetapi kitabnya tidak dibaca. Tetapi ternyata pemahaman yang ada di universitas itu karena adanya dialog itu mungkin sangat meresap di dalam pikiran para mahasiswa, sehingga para itu saya lihat dokter-dokter itu ada kesenjangan pemahaman terhadap usul fikih yang
sebenarnya saya kira di pesantren lain tidak. Itu mungkin karena adanya sebuah keinginan untuk membela yang begitu kuat. Kebetulan ada celah di sana. Nah, kalau misalnya ada celah sedikit kan mudah-mudahan aja ini bisa kemudian direkatkan menjadi kekuatan untuk membela nasabah Alawi. Tapi saya kira masyarakat kita sudah cerdas, santri-santri lain itu semakin banyak yang, dan saya kira santri-santri yang mengaku santri sarang itu saya sudah memberikan sebuah solusi. Nggak usah mengkaji kitab-kitab saya dah, nggak usah tentang usul fikih dah, nggak usah mengkaji tentang mantik dah, istikharah saja yang gampang. Jadi istikharah itu adalah salah satu metode para ulama untuk menentukan sikap dalam hal-hal yang iltibas, yang ada tasabuh di sana. Saya sudah memberikan cara, udah istikharah saja para kiai-kiai yang dia tidak mau menerima data-data, kemudian menganggap data-data yang begitu valid, begitu real itu adalah data-data yang kurang menurut mereka, udah gunakan saja istikharah pada Allah. Salat, kemudian berdoa, ya Allah berikan kepadaku sebuah petunjuk, apakah Ba'alawi ini turun Nabi atau bukan. Saya yakin kalau mereka berani beristikharah, Allah akan memberikan kepada mereka itu petunjuk bahwa Ba'alawi ini jangankan sebagai keturunan Nabi Muhammad, orang Arab saja bukan. Itu mungkin nanti akan diimpikan itu ketemu Siti Fatimah Zahra, bisa jadi ketemu dengan langsung dengan Rasulullah Muhammad SAW. Wa qala inna Ba'alawi laysu min dzurriyyati, laysa baini wa bainahum mutun bisilatin al-battata. Mungkin begitu yang akan dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin demikian dulu, Kang Mas Kari. Dengan kajiannya Kiai Imad, lalu bagaimana pada akhirnya kita memahami Imam Mahdi dari aspek nasab, sifat, dan lain sebagainya dikaitkan dengan eskatologi ini? Mungkin itu yang mau saya tanyakan. Oke, baik. Monggo, Kiai Imad untuk ditanggapi dari yang disampaikan oleh Gus Rocky. Ya, di antara yang sangat penting mengapa kita penting untuk mengetahui bahwa Ba'alawi ini bukanlah keturunan Nabi adalah karena ada terkait eskatologi, di mana nanti dalam pemahaman Sunni bahwa Imam Mahdi itu belum lahir. Dia akan lahir di akhir zaman dari keturunan Nabi besar Muhammad SAW yang dia mempunyai ayah namanya sama yaitu Abdullah dan dirinya mempunyai nama yang sama yaitu Muhammad. Itu dalam versi kita, versi orang-orang Sunni. Dengan adanya pengakuan di hari ini bahwa seseorang yang bukan turunan Nabi, yang platnya G, sebagai keturunan Nabi, ini akan terkait dengan akhir zaman nanti yang akan terjadi sebuah kebohongan dari klaim Imam Mahdi itu. Jadi kalau kita hari ini menerima Ba'alawi, yang di antara mereka ada yang bencong, ada di antara mereka yang melakukan sodomi, ada di antara mereka yang jadi artis membuka aurat seperti Andi Soraya Asgab, kemudian Atika Al-Hadi, kemudian ada Al-Jufri juga yang pembawa acara, Rahma Sarita Al-Jufri. Nah, dengan berbagai macam akhlak yang tidak sesuai dengan akhlak nubuwah itu, seharusnya sudah menjadi sebuah indikator yang kuat bahwa tidak mungkin secara akhlak saja mereka turunan Nabi. Tidak mungkin ada turunan Nabi yang mempunyai akhlak seperti mereka, seperti Ba'alawi ini. Tidak mungkin. Ini secara akhlak saja. Ada di Indonesia saja, ada yang terkait sodomi, ada yang terkait dengan perzinahan, dan diakui perzinahannya. Seperti Toha bin Yahya yang ada di Cirebon. Kemudian ada yang jadi bencong, hanya kan. Dan itu tidak ngaku gitu kan. Mengaku sebagai turunan Nabi tapi bencong gitu kan. Gak mungkin lah itu. Jadi genetiknya itu bukan genetik nubuah itu. Tidak mungkin genetik nubuah memiliki keturunan yang demikian. Kalaulah tidak ada kaitan nutfah nubuah yang sering dikatakan oleh Gus Yahya itu nutfah nubuah dengan akhlak, lalu kelebihan apa yang dimiliki oleh keturunan Nabi itu jika mereka harus sama dengan orang lain? Tentu kecenderungan keturunan Nabi untuk lebih dekat dengan Tuhan itu memiliki porsi yang lebih besar. Makanya kenapa Allah mengatakan innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlul bait. Nah, Allah ingin rijsa ini secara genealogis ini dihilangkan dari keturunan. Allah menginginkan itu. Menginginkan itu bukan telah terjadi.
tetapi ada spirit di sana, ada kekuatan bagi keturunan Nabi untuk memiliki celah yang lebih besar dari yang lainnya jika mereka menginginkan itu untuk lebih suci dari yang lainnya. Ini di dalam penafsiran para mufassirin seperti itu. Ada juga yang mengatakan dalam tradisi Syiah, yudhiba ankum rijsa ini telah terjadi. Pokoknya keturunan Nabi yang memiliki itrah nubuwah, mereka itu suci. Tetapi tradisi apa seni, dalam tradisi Sunni itu yuridullah itu, ya yurid itu belum terjadi, tetapi memiliki celah yang lebih besar dari yang lainnya untuk lebih bisa mendekatkan diri pada Tuhan jika dia menginginkan itu, karena Allah menginginkan itu. Nah, oleh karena itu, para kibin-kibin rahimakumullah, seharusnya Anda itu ketika melihat ada asegab yang masuk Kristen, ada asegab yang jadi bencong, ada apa namanya bin Syihab yang apa cat mesum, ada bin Smith yang apa mukulin anak-anak orang gitu. Perang nggak berani dia, tapi mukulin orang yang sudah jelas akan tidak melawan itu dia berani. Kemudian ada yang membunuh dengan pengecut, orang lagi sholat dibunuh, nah itu pengecut kan. Nah itu terjadi. Nah, sedangkan kalau kita baca dari apa namanya itu sejarah para keturunan Nabi yang asli seperti keturunan Raja Yordan, itu dari generasi ke generasi syuhra dan istifadah akhlaknya begitu mulia. Syaja'ah yang dimiliki itu adalah syaja'ah tabi'iyah, keberanian yang secara tabi'i dimiliki oleh turun Nabi. Perang dalam setiap masa, setiap generasi, tidak ada rasa takut mati. Banyak di antara mereka itu yang umurnya tidak sampai 50 tahun. Itu kebanyakan turun Nabi itu umurnya tidak sampai 50 tahun. Karena apa? Karena mereka berperang di jalan Allah. Tidak ada rasa takut. Itu ciri-ciri nutfah nubuwah itu di situ. Kemudian akhlak ketika bukan dalam masa perang mempunyai rahmah yang lebih dari yang lainnya. Cara-cara bertutur kata yang akhlakul karimah. Tapi kalau kita lihat Balawi, wahai kibin-kibin rahimakumullah, mana saja Anda berada, coba bandingkan akhlak-akhlak seperti itu ada tidak secara apa namanya akhlaki di dalam diri para Balawi-Balawi itu. Dan ada juga nih yang belum pernah dibahas oleh para teori, bahwa tasawuf yang sering kita apa namanya orang ahli sunnah wal jamaah banyak menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini bagi turunan Nabi ini tasawufnya dari dulu sampai sekarang para buah itu memiliki kecenderungan tasawuf yang amaliyah, bukan tasawuf yang falsafi. Nah, seperti tasawufnya Abdul Qadir Al-Jailani, tasawuf yang amaliyah saja, tazkiyatun nafas. Tidak tasawuf yang berbau batiniah, yang ada tanasuh, reinkarnasi dan lain sebagainya. Kemudian apa namanya melupakan syariat. Ini nutfah nubuwah itu turun Nabi itu tasawufnya seperti itu. Itu sama dengan tasawuf Nahdlatul Ulama. Makanya tasawuf Nahdlatul Ulama itu dibatasi oleh para pendiri NU kepada tasawuf yang Ghazaliyah dan apa Baghdadiyah, yaitu Junaid al-Baghdadi. Yang tasawufnya adalah tasawuf yang muhallatun bil kitab was sunnah, yang dihiasi hanya dengan Al-Quran dan Sunnah. La yakhruju minhuma al-battatan, sama sekali tidak keluar dari Al-Quran dan hadis. Nah, coba kalau kita lihat tasawuf-tasawuf yang ada di Qadiriyah, Naqsabandiyah, Khalidiyah, Satawiyah, itu tasawuf yang amaliyah, hanya untuk mendekatkan diri begitu kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ajaran-ajaran yang menyimpang seperti ajaran Balawi. Kalau kita mau namanya itu mendekatkan diri kepada seorang wali yang sudah mati, maka kita bisa membuat kuburan yang palsu agar kita bisa berziarah di sana dan kemudian ruhnya para wali itu akan datang ke makam palsu itu. Itu sama sekali tidak ada, itu tidak dibenarkan dalam tradisi Nahdlatul Ulama. Dan orang-orang sufi di Nahdlatul Ulama itu bukan dia itu adalah orang yang meninggalkan dunia, sama sekali tidak. Tasawuf dalam Nahdlatul Ulama itu seperti Mbah Hasim, seperti Mbah Wahab Hasbullah, seperti Syekh Nawawi Tanara Al-Bandani. Dia mengajinya kita pasti. Dia seorang teknokrat, tasawuf yang teknokrat, tasawuf yang seorang doktor, tasawuf yang seorang profesor. Di Meranggen ada Profesor Abdul Hadi itu, dia seorang sufi, tapi juga seorang profesor, seorang ahli ilmu pengetahuan. Nah itulah tasawuf yang apa namanya itu dikembangkan di Nahdlatul Ulama. Tapi tasawufnya Ba'lawi ini berbeda, Gus Rocky. Tasawufnya Ba'lawi ini tasawuf lebih
cenderung kepada seperti yang dikatakan oleh Kiai Ja'far dari Madura. Ini tasawuf batiniyah Ismailiyah yang lebih ke Syiah, tetapi mereka mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dan kalau kita teliti siapa sebenarnya Ba'lawi ini di Hadramaut, itu tidak akan pernah ada yang bisa untuk mengetahui sebenarnya man hum fi Hadramaut. Siapa sebenarnya mereka di Hadramaut itu tidak ada. Dari mana asal usulnya tidak ada yang bisa menemukan. Sepertinya mereka datang dari ruang hampa, begitu kemudian di abad 9 mereka mengaku sebagai turun Nabi. Tidak ada kesejarahan sama sekali dalam kitab-kitab sejarah sebelum abad 9. Tidak. Mereka datang dari mana tidak terbukti. Mereka mengaku dari Basra tidak ada. Ini secara ilmu pengetahuan, secara empiris kita sudah bisa baca di dalam kitab Al-Ghaibah dari orang Syiah bahwa Ahmad bin Isa itu adanya di Madinah Al-Munawwarah. Lalu yang berada di Basra itu siapa? Ahmad bin Isa bin Zaid dari Syiah Zaidiyah yang diaku oleh Ba'lawi yang ada dalam tarikh Baghdad sebagai Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib. Padahal bukan Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib, tapi Ahmad bin Isa bin Zaid. Nah, dan ini sudah saya tuangkan di dalam membongkar skandal ilmiah nasab dan sejarah Ba'lawi itu. Dan ini tidak bisa dijawab oleh Sayyidina Rumel Abbas itu. Itu Masya Allah. Tanggapannya itu terhadap narasi saya itu dia mempermasalahkan terkib lafaz di dalam kitab Al-Ghaibah, dan itu sudah saya bantah. Jadi dia ingin mengatakan kepada Ahmad bin Isa lainnya yang masih keturunan daripada Ali Al-Rudai. Itu bisa dibantah oleh saya dan tidak bisa jawab lagi Sayyidina Rumel Abbas rahimahullah itu. Dan sekarang beliau sedang aktif untuk membela Ali Khamenei dari serangan kaum Wahabi. Mungkin dia nunggu Kiai Imad ini kapan ini mau bahas saya ini bulan puasa tidak bahas Sayyidina Rumel Abbas ini. Ya karena apa? Karena kalau tidak ada Sayyidina Rumel Abbas ini sepi nih pembahasan Ba'lawi ini. Jadi walaupun betul narasi nggak nyambung gitu secara ilmu pengetahuan, DNA juga dia nggak ngerti, tapi dengan gaya bahasa yang enak didengarkan, saya juga sering dengar. Cuma kalau ada istri saya nggak berani untuk membesarkan volume Rumel Abbas karena marah istri saya. Ngacak gitu dengerin. Kalau nggak ada istri saya gedein itu tentang Rumel Abbas. Saya juga kemarin bahas tentang Saddam Hussein misalnya kan, bahas tentang apalagi ini yang baru ini, ya intinya lagi bela Ali Khamenei itu. Sama dengan saya dalam hal ini bahwa Ali Khamenei ini memang seorang sayyid turunan Nabi yang coba lihat wajahnya Ali Khamenei itu wajah yang mempunyai nurun nabawiyun. Gus Abbas Cirebon, ini keluarganya Gus Rocky ini dulunya tidak suka sama Ali Khamenei itu. Tapi ketika melihat berbagai macam video-video yang selama ini tidak sampai ke publik, dan baru ketika perang Iran ini disebarkan tentang bagaimana nasihatnya kepada ibu-ibu, nasihatnya kepada anak-anak, itu beliau, ya Allah katanya selama ini saya berbeda, salah di dalam menganalisa dan memberikan sikap terhadap Ali Khamenei. Makanya beliau sampai membuat sebuah video khusus untuk memberikan tahniah kepada Mujtaba Ali Khamenei. Pandangan-pandangan selama ini terhadap Syiah itu memang banyak juga dalam kalangan Nahdlatul Ulama, tidak seperti mainstreamnya. Misalnya Gus Naji dari Sarang itu sangat mirip Wahabi dalam memandang Syiah dulu kan. Nah, tetapi kalau orang-orang yang baca literatur dari kitab Al-Farqu Bainal Firaq, dari kitab Al-Milal wan Nihal misalnya, itu dari dulu memang kita berbeda dengan Syiah dalam beberapa hal, tetapi kita masih disatukan di dalam ukhuwah Islamiyah, di mana menurut kita bahwa kaum Syiah ini masih termasuk kategori minal musallin, yaitu orang-orang yang sholat, artinya orang-orang yang masih merupakan saudara kita, di mana ciri-ciri daripada saudara di dalam agama itu ketika dia melaksanakan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada di dalam Syiah, dia beriman pada Allah, dia melakukan sholat, dia melakukan zakat, fa ikhwanukum fiddin, maka dia adalah saudara kita, ya kan? Nah, ini berbeda dengan kaum Wahabi yang selama ini kita kenal pertarungan atau persaingan mereka di dalam diskursus keislaman, sampai ketika
umat Islam di Iran ini perang dengan orang kafir pun kaum Wahabi ini mendukung orang-orang kafir daripada orang-orang Islam hanya karena berbeda dalam beberapa epistemologi dan pandangan-pandangan keagamaan. Dan ini saya kira perlu juga untuk menjadi sebuah diskursus ke depan bagaimana sebenarnya posisi-posisi firqah-firqah di dalam Islam terkait dengan pandangan Nahdlatul Ulama. Gus Haikal misalnya sebagai seorang putra kiai besar dari keluarga besar pondok pesantren di Jawa Tengah dalam tradisi keilmuan yang sangat kuat dan kental, memberikan sebuah pencerahan bagaimana pandangan sebenarnya daripada Nahdlatul Ulama terhadap firqah-firqah di dalam Islam. Mana saja sih yang masih tergolong Islam, mana saja sih yang tidak tergolong Islam. Nah, ini penting agar narasi-narasi Wahabi itu tidak akan memecah persatuan umat Islam baik di Indonesia maupun di kancah global internasional gitu. Nah, itu jadi intinya begini Gus Rocky tentang Imam Mahdi. Bagi kita, Imam Mahdi adalah akan muncul di akhir zaman. Ini walaupun tidak ada dalil qat'iynya ya, hanya dengan dalil dhanni saja, akan muncul di akhir zaman dari keturunan Nabi. Maka penting hari ini kita harus memverifikasi siapa keturunan Nabi yang asli. Jangan sampai kita membuka celah keturunan Nabi yang palsu untuk kemudian diakui oleh umat sebagai turun Nabi, karena akan berkonsekuensi kita akan menerima Imam Mahdi yang bukan dari keturunan Nabi. Artinya dia Imam Mahdi palsu, padahal umat Islam sudah percaya kepada dia. Nah, tetapi ternyata dia Imam Mahdi palsu dari bin Syihab misalnya, atau dari Al-Atos. Jelas ini Imam Mahdi palsu kalau keturunan dari Al-Atos, dari bin Syihab. Nah, ini harus diberikan. Ini saya kira nanti seperti tadi Gus Haikal itu Gus Rocky mengatakan pemerintah atau politisi banyak yang masih itu politisi itu Gus Haikal jangan dipercaya apa yang dia berikan ke dalam wacana atau ke dalam muka publik itu tidak seperti apa yang dia yakini. Jadi dia mendekat itu hanya karena mungkin satu adalah pragmatisme politik, yang kedua adalah politik identitas, yang ketiga mungkin sedang memitigasi konflik sosial yang mungkin terjadi dari diskursus nasab ini. Yang jelas dengan mereka ini para politisi kita mampu untuk memitigasi Balawi ini. Sekarang tidak ada yang demo besar-besaran di depan kedubes AS itu Balawi. Biasanya Balawi kan senang itu kalau ada apa-apa isu internasional, mereka akan masa mencaci maki presiden, mencaci maki pemerintah dan sebagainya. Kemudian di situ mereka akan tampil sebagai pembela umat. Sekarang ini kemampuan daripada legend kita, kemampuan dari politisi kita. Mereka nggak percaya pada nasabnya, tapi penting nih untuk pragmatisme politik yang sekarang sedang dihadapi pemerintah untuk memegang orang-orang ini agar kebijakan nasional kita terhadap isu-isu di luar negeri hari ini terkait dengan Iran, terkait dengan Israel ini tidak direcoki oleh mereka ini. Karena kalau sama orang NU mereka sudah paham, NU itu gennya adalah gen NKRI. Apapun yang terjadi mereka tidak suka, mereka lagi kesel karena Gus Yakut sedang ditangkap misalnya, tapi tidak akan melakukan hal-hal yang akan merugikan negara kesatuan Republik Indonesia. Presiden kita paham sekali tentang itu, tentang orang-orang NU. Nah, tapi untuk kaum Balawi ini mereka juga paham. Ini kalau nggak dilus-lus nih bahaya nih. Toa-toa nih. Komando pakai speaker 15 bikin yang urusan negara lagi mau lebaran begini ya, lebih baik dilus-lus lah. Dan ini kita hargailah upaya-upaya politisi kita bisa untuk ngangkangi atau memproyeksi Balawi sehingga sekarang alhamdulillah negara kita aman. Dan ujung-ujungnya kan kita inginkan negara kita aman. Adapun nanti misalkan masalah hal-hal lain misalnya tentang sejarah, tentang tentang makam palsu dan lain sebagainya, saya yakin aparat kita sudah bekerja itu. Aparat kita sudah bekerja dan sudah mengantisipasi. Ini kalau ini Balawi begini kita harus bagaimana? Ini kalau Balawi ke situ kita harus kemana? Yang penting pemerintah harus kelihatan netral. Ini saya kira pemerintah kelihatan netral sekali sekarang. Walaupun mereka dekati ya itu jawani lah. Ya kita paham dengan teori-teori orang Jawa dalam berkomunikasi, dalam bergaul demi kemaslahatan yang lebih besar. Kita hargai pemerintah kita, politisi kita
dalam bagaimana mereka memberikan sikap-sikap terhadap kita atau terhadap Balawi. Seperti Gustom misalnya. Pemerintah tidak kelihatan membela Gustom, ya kan? Tetapi hasil akhirnya adalah dia diputus, divonis, tapi vonisnya itu berbarengan dengan kebebasan dia. Dan alhamdulillah sekarang sudah bebas karena memang dia tidak bersalah. Dia pejuang karena ada makam yang menyakiti umat Islam di daerah Winongan yang dibangun tanpa ada izin dari lurah dan sebagainya. Kemudian ada masyarakat yang protes, terjadilah apa yang terjadi. Kemudian ya seharusnya kan pemerintah yang dilakukan adalah menelusuri ini berizin atau tidak, ini tanah negara atau bukan, atas izin siapa Anda membangun makam di sini, kan itu ya. Tapi kita hasil akhirnya yang luar biasa yang dilakukan pemerintah. Gustom dan Gus Puja hari ini sudah bebas, dan Bahar Smith juga sebentar lagi masuk ke kerangkeng. Ini sudah tidak ada restoratif justice yang bisa dilakukan karena korban sahabat kita Rida dari Banser, keluarganya sudah menyatakan tidak ingin restoratif justice. Dan jikapun restoratif justice itu diterima oleh Rida, dalam aturan hukum kita tidak memungkinkan seorang residivis yang seperti Bahar ini dalam kasus yang sama kemudian dia bisa lepas dengan adanya upaya restoratif justice. Juga pasal yang ditersangkakan kepada Bahar Smith ini adalah pasal 170 KUHP ini, itu lebih dari 5 tahun. Jadi ada 2 pasal yang dilanggar atau 2 peraturan yang dilanggar apabila polisi atau jaksa menerima upaya restoratif justice ini. Saya kira pemerintah kita akan memberikan keadilan untuk sahabat Banser kita yang telah dianiaya dengan luka yang sangat serius. Jangan sampai itu orang yang berbuat kezaliman itu kemudian dibebaskan daripada kezaliman yang telah dilakukan. Beri keadilan kepada sahabat Banser yang telah dengan dengan tegakkan hukum sesuai dengan aturan yang ada, yaitu dia harus ditersangkakan dengan pasal pengeroyokan dan penganiayaan di depan publik. Sebelum dibawa ke dalam itu dia di hadapan publik dulu. Jadi ini bukan kasus yang hanya terkait dengan penganiayaan di dalam kamar gitu yang tidak diketahui orang, tapi ini berlangsung di hadapan publik. Ini terkait dengan ketertiban umum. Sulit sekali restoratif justice apabila sebuah penganiayaan itu terjadi di depan publik karena mengganggu ketertiban umum, selain mengakibatkan luka bagi sang korban itu. Nah, jadi saya harap ini segera polisi segera melimpahkan berkas ke kejaksaan, dan kejaksaan segera memproses itu, berikan keadilan, tunjukkan kepada masyarakat bahwa polisi kita, jaksa kita masih bisa diandalkan untuk menegakkan keadilan di tanah negara Republik Indonesia ini. Ya, baik Pak Kiai. Luar biasa Pak Kiai, ini ada sebutan gelar baru ya untuk Romel Abbas ya, Saidina Romel Abbas gitu ya. Bilangnya ngantor tapi ngibin gitu ya. Karena kita sudah kena rudal Mas Romel semua nih Pak Kiai. Saya, Gus Rocky, Gus Saikal gitu kan, sudah kena rudal semua gitu ya. Baik Pak Kiai, ada pertanyaan nih Pak Kiai dari nanti. Kenapa saya kasih Saidina Romel Abbas? Karena satu Romel Abbas lebih mulia dari seluruh Balawi yang ada di Indonesia ini. Mantap. Masya Allah. Luar biasa. Karena Mas Romel itu kan peran Pak Kiai. Jadi ya kita kalau lagi nyinggung dikit kita pakai kodenya kan PAI E7 gitu ya. Jadi kita nggak sebut nama, kita pakai sindir kode aja gitu Pak Kiai. Baik, ini ada pertanyaan Pak Kiai sedikit dari netizen ya. Ke Imat, sebelum abad 9 Hijri, Habib itu pendatang atau bukan Pak Kiai? Dan Al-Haddad itu sejarah orang atau memang tokoh Balawi Pak Kiai? Monggo silakan Pak Kiai. Ya, jadi sang Balawi ini nggak jelas ini. Dia di Hadramautnya nggak jelas. Apakah dia pendatang atau dia adalah metamorfosis dari Yahudi Hadramaut? Dibilang dia pendatang, tidak ada sama sekali pendukung. Jadi pendukung dia untuk mengatakan dia pendatang pada abad ke-4 Hijriah, yang dia ketika mengatakan bahwa mereka datang itu 317 Hijriah dari Basrah, itu tidak terverifikasi data-data primer. Data-data primer tidak menyebut adanya orang yang pindah 317 itu dari keturunan Nabi. Sementara 280 Hijriah, ketika keluarga Ar-Rasi datang ke Yaman itu dicatat. Jadi kalau keturunan Nabi ini kan orang mulia.
Nah, ketika datang ke suatu tempat itu langsung dicatat. Bahkan dalam kitab Muntaqilah At-Talibiyah itu pada abad kelima, Toba-Toba sudah mengatakan, kalau di dalam kitab saya ada orang yang mengaku keturunan Nabi dari satu daerah, tapi di dalam daerah yang disebutkan di dalam alfabet kitab saya ini tidak ada keluarga mereka, maka itu palsu. Coba kita lihat dalam Muqaddimah Muntaqilah At-Talibiyah. Jadi sudah jelas, dalam Muntaqilah At-Talibiyah itu adalah mencatat turunan Nabi berdasarkan kota-kota yang ada migrasi turunan Nabi. Misalnya di Banten keluarga Anu, keluarga Anu, keluarga Anu, keluarga Anu. Tidak ada itu dalam kitab Muntaqilah At-Talibiyah. Ketika bicara Yaman yang ada keturunan Nabi dari keluarga Ahmad bin Isa, itu tidak ada dan tidak tertulis. Nah, sementara ketika bicara tentang Ahmad bin Isa di dalam Muntaqilah At-Talibiyah, keturunannya itu ada di negara Roy, ada di negara Ramlah, ada di negara Naisabur, itu disebutkan. Nah, jadi kalau ditanyakan, Balawi dari mana? Wallahu a'lam bimuradi. Wallahu a'lam bihaqiqatil hal. Nggak ada yang tahu. Ini Balawi ini dia dari mana? Sejak 1 Hijriah. Tidak ada yang tahu. Tetapi secara DNA mereka berasal dari Kaukasus, dari Kaukasia. Ya. Jadi secara garis laki mereka ini adalah dari Kaukasus. Kita ketahui bahwa Kaukasus adalah negeri Yahudi. Jadi abad ke-7 sampai ke-10 itu ada sebuah kerajaan Yahudi yang namanya Kerajaan Khazar di Kaukasus. Nah, setelah dihajar oleh orang Rus dan orang Mongol pada abad ke-10, mereka lari tunggang langgang. Nah, mereka lari tunggang langgang ini kemana? Menyebar ke seluruh dunia. Ada yang ke India, ada yang ke Yaman, ada yang ke Eropa, kemudian jadi Askenazi, ada yang Spanyol, kemudian menjadi Sephardi, ada yang ke Yaman yang menjadi Yahudi Yaman. Nah, saya secara ilmu DNA karena berbasis data Najwa Shihab itu tidak mengatakan bahwa Balawi ini berasal dari Yahudi Yaman. Tapi mereka berasal dari daratan India sebelum mereka pindah ke Mirbat, kemudian jalan kaki menuju ke Hadramaut. Jadi ada pelabuhan Mirbat dan ada pelabuhan Aden di sana. Tapi yang paling dekat dengan India itu adalah pelabuhan Mirbat. Atau mereka juga bisa menyeberang dari Somalia, misalnya melalui negeri India. Nah, tetapi ketika kita membaca hasil DNA, probabilitas daripada DNA Najwa Shihab itu 48% adalah India. Nah, kalau 48% India, kita lihat apakah ada orang yang berhaplogrup G ada di India? Ada, yaitu dari suku Kalas dan dari suku Paswan. Nah, dua suku Kalas dan Paswan ini memiliki identitas yang sama dengan Balawi, walaupun mereka bukan Islam, yaitu mereka suka mengaku-ngaku keturunan orang besar. Nah, suku yang masuk agama Islam, yang berhaplogrup G ini yang ada di India, suku yang mengaku agama Hindu, yang masuk agama Hindu hari ini itu mengaku keturunan Duryodhana. Sementara yang animisme dari yang berhaplogrup G ini mengaku keturunan Alexander the Great, Alexander Agung. Nah, yang masuk ke Indonesia ngaku keturunan Nabi, yang masuk ke Hadramaut masuk Islam ngaku keturunan Nabi. Jadi ada genetik yang sama dari orang-orang yang berhaplogrup G ini, yaitu suka mengaku keturunan orang besar di masa lalu. Polanya begitu Pak ya? Gimana? Polanya memang begitu ya di masa lalu gitu ya? Haplogrup G ini. Kenapa? Karena mereka memiliki masalah terhadap identitas. Identitas mereka bermasalah. Mereka kalau mengaku orang dari Khazar akan berbahaya. Nah, ketika di Khazar, ini sebelum ke sana. Ketika di Khazar, mereka mengaku keturunan Nabi Yakub yang dari kelompok ke-13. Nabi Yakub kan punya keturunan 12. Yahudi 12. Nah, kemudian mereka mengaku keturunan Nabi Yakub dari anaknya yang ke-13. Ketika di Islam, ada anak Ahmad bin Isa 3. Mereka mengaku menjadi anak Ahmad bin Isa yang ke-4. Ketika mereka menjadi suku Kalas, mereka mengaku keturunan daripada Duryodhana. Ketika mereka menjadi animisme di India, mereka mengaku keturunan Alexander the Great, Alexander Agung. Jadi pola genetik plat G ini memang seperti itu. Ketika di Indonesia mengaku keturunan Pitung juga, selain mengaku keturunan Nabi. Nah, saya keturunan Pitung gitu. Kemudian ketika di Banten mengaku keturunan Pangeran Mesir, ada Balawi. Ketika di Jogja mengaku keturunan Sumadiningrat. Jadi semacam itulah genetik mereka yang dalam tanda kutip sangat jahat. Yaitu suka berbohong terhadap silsilah keturunan.
Ya, makanya makin gak jelas Pak Kiai ya. Balawi ini leluhurnya siapa gitu ya, kok tiba-tiba ngaku cucu Nabi gitu. Karena memang polanya secara genetika populasi bisa begitu Pak Kiai ya, untuk DNA ya. Bisa melihat Ya. berasal dari mana gitu kan ya. Betul. Betul. Jadi Baik, di untuk mereka bukan orang Tarik, monggo. di Hadramaut bukan orang Hadramaut, di Indonesia bukan orang Indonesia, mereka tidak punya negara. Di Khazar sendiri, di Kaukasus, mereka bukan orang Kaukasus asli. Jadi di Kaukasus itu mereka pendatang. Kemudian lama-kelamaan membentuk sebuah komunitas, mendirikan negara di sana. Mungkin ngaku-ngaku juga di sana tuh sebelum masuk Yahudi mereka. Nah, setelah mereka dapat pengikut, bentuk negara Khazar. Ketika terjadi perang salib antara Islam dan Kristen, mereka ketakutan. Wah, kita ini kalau bukan beragama Samawi, ini akan berbahaya. Kalau agama Samawi, kita masuk Kristen nanti diserang juga oleh orang Islam. Kalau kita masuk Islam, kita diserang oleh orang Kristen. Berarti yang aman karena ini yang perang adalah agama Islam dan Kristen, kita masuk Yahudi. Akhirnya mereka masuk Yahudi pada abad ke-7 itu. Nah, setelah itu mereka menguasai Kaukasus itu 250 tahun lebih. Kemudian dihajar oleh orang Mongol dan orang Rusia. Nah, makanya sebagian besar itu pergi, ada sisa-sisa yang masuk ke kerajaan Rusia. Makanya di dalam beberapa tokoh di Rusia ada yang berpelat G itu. Karena mereka masih keturunan daripada orang-orang Khazar, Yahudi Khazar yang ada di Kaukasus. Yang pertama tentang PWLS tadi. PWLS ini semakin dicintai oleh masyarakat dan semakin besar keinginan masyarakat di berbagai macam tingkatan untuk membentuk, baik di tingkat wilayah, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, bahkan di tingkat ranting. Dan itu bisa kita lihat berbagai macam kesemarakan di bulan Ramadan ini, berbagai macam kepengurusan di tingkat kecamatan itu mengadakan acara buka bersama, mengadakan acara bagi-bagi takjil kepada masyarakat, ada yang bagi-bagi zakat mal kepada masyarakat, bagi-bagi kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Dinamika yang ada di Demak itu sebenarnya sudah lama, dan itu rupanya pengurus pusat sudah tidak memiliki opsi lain selain untuk membekukan. Jadi dibekukan, akhirnya mereka kemudian membuat pernyataan untuk membuat perjuangan baru untuk melawan Balawi, namanya perjuangan atau pergerakan Wali Songo Demak Bintoro. Dan saya yakin saudara-saudara kita itu, karena tidak ada satu kesepahaman di dalam PWLS, dalam dinamika organisasi, saya yakin mereka masih satu kesepahaman di dalam melawan Balawi. Karena ketuanya itu luar biasa, Kiai Nurul Mutakin, ketua belakangan itu, dalam bagaimana upaya dia menyelamatkan masyarakat Islam di Demak, terutama yang Nahdiyin, karena dulunya beliau adalah sebagai seorang pengurus di Nahdlatul Ulama PCNU di Demak, untuk melawan narasi-narasi Balawi terkait dengan sejarah, misalnya terkait dengan ajaran-ajaran Balawi. Jadi walaupun perbedaan di dalam organisasi, cara pandang organisatorisnya, tetapi dalam melawan Balawinya tetap sama, dan mereka akan terus memperjuangkan bagaimana caranya agar masyarakat terbebas dari doktrin-doktrin Balawi yang dikatakan oleh Ki Marzuki itu sudah sesat. Yang kedua, bahwa pemerintah atau para politisi kita yang terlihat dekat dengan Balawi itu, mereka hatinya sudah tidak percaya kepada nasa Balawi. Jadi mereka sudah memiliki sebuah imunitas di dalam jiwa mereka terhadap Balawi, karena mereka sudah tidak percaya terhadap nasabnya. Walaupun mereka ini masih mendekati itu untuk kepentingan pragmatis daripada langkah-langkah kebijakan pemerintah terkait isu-isu internasional hari ini. Atau juga mungkin ada politisi-politisi tengil yang ingin memanfaatkan politik identitas untuk 2029. Jadi bukan pendekatan ideologis, tapi pendekatannya pendekatan politis. Yang terakhir, bahwa komunikasi gaya baru yang dilakukan oleh Balawi yang tidak ingin peace to peace melawan para pembatal nasab ini, yang sudah bukan hanya saya secara pribadi, tetapi juga levelnya sudah kumpulan para ulama-ulama besar yang tergabung dalam Majma' Fuqaha Jawa, yang dalam qararotnya di dalam Nadwah pertama di Demak telah memutuskan bahwa Ba'alawi bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW secara ilmu fikih, secara syara, secara ilmu DNA, dan secara ilmu sejarah. Nah, jadi ini sudah tingkatnya, ini sudah tingkat keputusan para ulama-ulama besar yang ada di Pulau Jawa ini. Yang kedua,
telah turun gunungnya para akademisi-akademisi dari dunia kampus, dokter-dokter kita, para peneliti-peneliti kita, termasuk Dr. Faisal hari ini dan dari Inggris juga, Bapak Dr. Sam yang sedang menempuh pendidikan di sana, itu sudah turun tangan. Saya kira ini Balawi kalau menghadapi secara face to face dengan narasi-narasi penyerangan secara personal, secara data, mereka sudah tidak mampu lagi. Maka komunikasi yang harus dirubah adalah dengan cara bikin-bikin podcast bersama orang-orang yang sudah terkenal kayak Deddy Corbuzier yang memiliki audiens yang berbeda dengan basis kultural Balawi selama ini. Agar bolehlah, kata Balawi, saya dalam basis kulturalnya sekarang udah rungkat, tetapi kita akan memelipir basis lainnya, yaitu basis yang heterogen yang ada di audiensnya Deddy Corbuzier yang 1 juta lebih itu, yang mungkin saja nanti akan menjadi rebranding bagi Balawi untuk masa-masa selanjutnya, dari hanya yang eksploitasi nasab kepada misalnya moderasi yang intelektual, yang gaul dan sebagainya. Ya, saya hargai secara pribadi usaha-usaha mereka. Yang penting bagi kami, sebelum mereka itu belum mengakui bahwa mereka bukan turunan Nabi, bahwa mereka ini masih melawan. Jadi selama mereka belum mengakui bahwa mereka bukan turunan Nabi, berarti mereka masih melawan. Kalau mereka masih melawan, kita masih memerangi narasi mereka itu demi kepentingan kita dan anak cucu kita sebagai bangsa Indonesia di masa kini dan di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir, kepada masyarakat umat Islam, terutama warga Nahdliyin, bisa melihat apabila ada politisi-politisi yang bukan hanya untuk pragmatis kebijakan kita hari ini terkait dengan hubungan internasional, tapi misalnya ada kepentingan politik 2029 dengan mendekati mereka kepada Habib ini, kita buktikan, jangan pilih politisi yang mendekat kepada Balawi itu, agar ini menjadi pelajaran di masa yang akan datang. Dia yang calon DPR, dia calon bupati, calon gubernur, calon presiden, yang masih memperlihatkan diri mendekat. Calon Rois Am, Yai. Calon Rois Am. Calon Rois Am. Begitu pula, ya. Begitu pula calon Rois Am di Nahdlatul Ulama, calon ketua umum. Saya kira ini sebenarnya kalau Nahdlatul Ulama, karena saya memahami, sebenarnya sudah saya katakan 99% mereka tidak percaya kepada nasab Balawi. Hanya ada faktor-faktor sanad, faktor-faktor lain yang mengakibatkan mereka selama ini masih membuka diri untuk berhubungan dengan Balawi. Mungkin hanya Nusron Wahid yang ideologis itu. Ya, masih itu masih ini akut itu. Mendekati Balawinya itu ideologis, tapi kalau yang lain itu tidak. 99% itu adalah minus Nusron Wahid itu satu itu yang ideologis. Tapi yang lain itu 99% yang tidak memberikan narasi terhadap publik pun itu sudah tidak percaya kepada nasab Balawi sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sekali lagi, jangan pilih politisi yang dekat dengan Balawi. Kita buktikan bahwa kita sudah tidak mau lagi dieksploitasi oleh kepentingan-kepentingan nasab mereka. Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Siapa yang orang yang berprestasi, dialah yang berhak untuk mendapatkan posisi-posisi. Siapa yang dia paling berilmu, dialah yang tinggi pangkatnya, bukan karena nasabnya. Nasab seseorang tidak bisa merubah nasabnya kemana, tetapi seseorang bisa merubah kapasitasnya. Dari orang bodoh bisa menjadi orang alim. Dari orang yang keluarga tidak mempunyai kesempatan di dalam politik, dengan demokrasi yang kita anut, kita bisa untuk masuk ke kancah politik. Tetapi jika ajaran-ajaran Balawi yang dipegang oleh bangsa Indonesia, maka selamanya bangsa Indonesia akan berada di ketiak Balawi dan akan direndahkan secara sosial dan secara spiritual. Terima kasih. Selamat Idul Fitri untuk bangsa Indonesia yang beragama Islam, dan untuk umat lainnya, saya Imaduddin Usman mengucapkan terima kasih dukungan masyarakat non-Islam terhadap umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa ini dengan tenang dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.